Halo, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan sharing tentang yang namanya bangun fondasi. Nah, aku mau jelasin dulu apa itu fondasi. Ini aku search di Google. Ada salah satu sumber mengatakan fondasi merupakan salah satu bagian konstruksi bangunan yang berperan penting untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan sebuah bangunan. Aku baca sekali lagi, fondasi merupakan salah satu bagian konstruksi bangunan yang berperan penting untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan sebuah bangunan. Jadi, fondasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan sebuah bangunan. Dan seberapa kuat fondasi yang dibangun itu akan menentukan seberapa tinggi bangunan itu bisa dibangun di atasnya. Nah, kalau yang tinggal di Jakarta banyak melihat gedung-gedung tinggi, pasti kita bisa berpikir bagaimana kekuatannya, fondasi yang harus dibangun sehingga bisa dibangun gedung 50 lantai ke atas. Nah, ini sesuatu yang penting banget. Ini sesuatu yang penting banget. Tidak hanya satu bangunan saja membutuhkan fondasi, tapi setiap aspek kehidupan kita harus ada fondasinya. Sebut saja bagaimana kita membangun fondasi kita dalam pernikahan. Kalau fondasi kita nggak kuat, ya udah kita akan seperti mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada badai datang, kemudian lenyap gitu. Kemudian makanya firman Tuhan ngomong hendaklah kita itu membangun di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika kita membangun sesuatu di atas batu karang, artinya fondasinya kuat, maka ketika ada sesuatu yang namanya badai, itu tidak akan membuat kita hanyut gitu. Jadi ceritanya waktu itu ketika aku pertama kali ke Jakarta gitu, aku bekerja di salah satu perusahaan. Nah, perusahaan ini challenge aku seperti ini. Oke, kamu akan lolos menjadi karyawan tetap kalau kamu ngikutin training online ini dari Europe waktu itu, dari Barcelona. Kemudian selama 3 bulan, kemudian aku harus lulus sertifikasi. Kemudian kalau nggak lulus nggak jadi karyawan tetap, tapi kalau lulus akan menjadi karyawan tetap. Itu adalah syarat yang dilakukan. Dan akhirnya karena pada dasarnya aku adalah orang yang cukup ambisius untuk mencapai satu visi gitu ya, orang yang cukup, aku pengen ini pengen itu, dan semangat kalau di challenge gitu. Tetapi ketika aku jalanin prosesnya itu nggak mudah. Jadi waktu itu ketika aku kuliah di Jogja, ya kan, kuliah S1 di Jogja, kemudian semua materinya ya bahasa Inggris slide ya, tapi semua daily kita kan bahasa Indonesia. Dan jujur aja saudara, teman-teman, bahasa Inggrisku itu waktu itu ya ampun nggak ngerti lah, maksudnya nggak terlatih juga, nggak sering belajar bahasa Inggris atau apa tentang bahasa Inggris kayak gitu. Dan aku ingat banget ketika minggu pertama aku join di training online itu, apa yang terjadi? Roaming. Aku nggak paham, apalagi itu bahasnya tentang business knowledge yang berat sekali. Jadi aku harus sertifikasi salah satu produk ERP dari Europe gitu ya. ERP kalau yang tahu, Enterprise Resource Planning gitu ya. Satu sistem integrated yang dipakai untuk company-company seperti retail, distribution, kemudian manufacturing dan sebagainya. Dan semuanya itu aku harus menguasai bisnis prosesnya gitu. Dan itu nggak gampang sekali gitu kan. Udah harus menguasai bisnis proses dari orang yang IT minded ke business minded, itu kan ada satu yang namanya gapnya. Aku harus belajar itu. Di satu sisi trainernya bahasa Inggrisnya susah untuk aku pahami kayak gitu, dan itu suffering sekali buat aku. Dan sewaktu itu jamnya pokoknya jam 9 malam lah aku training itu setiap hari. Jadi kerjaanku adalah belajar gitu. Dan ada satu titik, ngapain aku di sini? Lagian ada perusahaan lain yang terima aku tidak dengan pakai syarat-syarat itu pun aku berjuang. Kalau aku gagal, aku masih juga nggak akan diperpanjang di company itu kayak gitu. Tetapi aku merasa bahwa ini adalah sesuatu. Kemudian ketika aku kesusahan, aku berdoa, gimana ya Tuhan, gimana, tolong aku. Bosku punya kenalan bapak-bapak gitu ya, dia konsultan. Hari Sabtu aku ke rumahnya belajar.
Kemudian hari Sabtu juga aku training yang lain di bidang yang lain. Aku banyak belajar dan aku pikir aku udah lulus kuliah, kenapa aku harus belajar gitu. Tapi justru di situ Tuhan pesan, Tuhan sedang membangun fondasi dalam hidupmu. Kalau yang dasar-dasar aja aku nggak tahu, bagaimana bisa Tuhan akan memberikan satu bangunan yang kuat atas hidupku. Itu yang terjadi dalam karirku waktu itu ya. Jadi ketika aku mau keluar dari company itu, ingat, membangun fondasi. Membangun fondasi itu nggak mudah. Kalau ada batu-batu yang keras dalam bangunan itu kan dihancurin dulu ya kan. Ketika aku mengamati orang membangun rumah, kemudian dia bangun fondasi. Nah di tempat dimana harus ditanam beton atau apalah kayak gitu ya. Kalau diperlukan satu, aku nggak tahu bahasanya apa. Cuma di situ adalah kalau ada yang keras ya ada batu-batu yang dipukul-pukul gitu. Membangun fondasi itu nggak gampang. Ibarat kita manusia, kita punya karakter nggak bagus, kita punya karakter yang itu akan menjadi sesuatu yang nggak baik di masa depan, dan Tuhan persiapkan kita di depan untuk sesuatu yang besar, akhirnya dipotong. Mungkin ada satu kesombongan dipotong, itu sakit. Kita harus direndahkan, berani merendahkan diri, dan itu harus menangis-nangis dengan mencucurkan air mata, dan itu nggak enak gitu kan ya. Dan akhirnya ya udah, aku ikutin proses gitu. Kalau aku nggak baca ini bahasa Indonesianya apa, aku baca kamus. Kalau aku nggak memahami proses bisnis itu aku belajar. Jadi 3 bulan pertama yang aku lakukan di Jakarta adalah belajar gitu. Belajar gitu sampai hampir 1 bulan pertama ketika bosku tanya, gimana, udah belajar apa? Aduh, itu tuh nggak seberapa kemampuan yang bisa aku tangkap gitu, apa knowledge yang bisa aku tangkap dengan kemampuan aku gitu. Kemudian di bulan kedua aku belajar lagi, ini ada progres. Bulan ketiga ada progres terus, ada progres lagi. Dan saudara, yang terakhir adalah bulan keempat, itu adalah masa-masa menentukan aku harus ambil sertifikasi. Harus ambil sertifikasi dari Europe gitu kan ya, tes, kemudian tes, dan tara, segala kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan puji Tuhan, aku certified untuk satu produk ERP, dan ya bisa untuk menjadi konsultan, ERP consultant gitu kan. ERP consultant, di situ aku punya dapat skor 90 sekian, aku lupa berapa, pokoknya di angka 90 waktu itu, dan aku berhasil lolos. Di situ aku menjadi karyawan tetap di situ. Kemudian aku diajarin untuk handle beberapa project yang baru buat aku, bagaimana menjadi ini, menjadi itu. Ada role baru yang awalnya aku nggak ngerti kayak gitu, terus aku bisa masuk ke sana. Jadi sama katakan bahwa segala sesuatu harus punya fondasi yang kuat gitu. Jadi kalau kita mau kuat, kokoh, unshakable, jangan pernah jemu-jemu untuk kita membangun fondasi. Kalau memang kita mau membangun fondasi dalam pernikahan itu dengan baik, ya kita harus tahu apa namanya kesetiaan, tugas dan wewenang sebagai istri seperti apa. Istri harus menghormati suaminya, berkata-kata yang menghormati suaminya. Itu hal-hal fundamental yang akan membuat segala sesuatu yang kita bangun itu akan kuat. Kalau kita nggak punya fondasi yang kuat, jangankan ada bangunannya gitu, ada badai dikit aja ya udah kandas, seperti kita membangun di atas pasir tadi gitu. Jadi itu sedikit sharing dari aku. Jadi apapun hari ini yang teman-teman hadapi di luar sana, mungkin kok jerih payah, jerih lelah membangun fondasi, dan belum ada hasilnya loh ya. Bangun fondasi itu kan di bawah, nggak kelihatan, tapi sesungguhnya itu akan menentukan seberapa tinggi bangunan yang akan dibangun atas hidupmu, seberapa besar karirmu ke depan, seberapa bahagia keluargamu ke depan, seberapa bagusnya usaha bisnismu ke depan. Itu ditentukan oleh seberapa kuat fondasi yang dibangun gitu ya. Jadi mari sama-sama
setiap hari semakin bijaksana, semakin berhikmat. Tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus akan setiap apapun yang kita lakukan. Dan saya percaya tuntunan Tuhan itu akan membuat kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap semangat, tetap beri yang terbaik. Tuhan memberkati. God bless you.